kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pahlawan Kecil. Malam itu, Kanjeng Ibu Suri Ratu Adi menasihati Putri Pandansari, dan ia terharu sekali mendengarkan keputusan Putri Pandansari yang sangat bijaksana dan menyentuh hatinya menanggapi tawaran kakaknya untuk menikah dengan Adipati Pekik. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana jika seandainya Paman Pekik tidak mau, Ibu? Kang Masmu pasti punya cara. Eyang Giri pada saat ini sakit-sakitan. Dalam waktu dekat, ia pasti akan ke Surabaya. Ibu, artinya tidak lama lagi Pandansari akan menjadi istri orang. Itulah perempuan, anakku. Cepat atau lambat, kita akan dipersunting oleh laki-laki. Tapi kau tidak perlu berkecil hati. Menjadi istri adalah sesuatu yang paling mulia, karena kita akan melihat banyak hal di dalamnya. Kau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk lebih luas lagi. Jangan khawatir, anakku. Ibu selalu ada di belakangmu. Dan nanti kau akan mendapatkan jati diri bagaimana hakikat keberadaanmu sebagai perempuan. Tapi, apakah Pandansari siap, Kanjeng Ibu? Pandansari kadang-kadang takut untuk mengetahui masalah-masalah seperti itu. Sebab Pandansari belum siap, Ibu. Anakku, siap atau tidak, perjalanan manusia akan sampai pada titik-titiknya. Seperti kau melihat gunung di seberang sana. Apabila kau ingin ke sana, tentu kau harus berjalan menuju ke sana. Jangan hanya duduk berdiam diri, hanya memandang dari kejauhan. Kalau kau hanya memandang dari kejauhan, mana bisa kau sampai di puncaknya? Terima kasih, Kanjeng Ibu. Pandansari akan memahami dan mencoba menjalankan amanat, Kanjeng Ibu. Siapapun orangnya yang akan menjadi suamimu, pasti akan memperhatikanmu dengan baik. Kau cantik sekali, anakku. Kanjeng Ibu. Ya, siapapun akan mengakuimu. Kau benar-benar cantik. Kau baik dan mengerti hakikat diri. Apakah Kanjeng Ibu tidak sekedar menghibur? Anakku, kau cantik lahir batin. Pandansari takut jika Kanjeng Ibu hanya menghibur. Sebab orang tua biasanya memuji anaknya sendiri. Ya, walaupun anaknya jelek, pasti ia puja-puja baik, cakap, dan paling sempurna. Tapi anakku tahu, ibumu memuji dengan ketulusan hati. Pandansari belum begitu mengenal laki-laki. Ibu yakin kau akan mendapatkan lelaki yang baik. Ibu tahu siapa yang ditunjuk Kang Masmu. Apalagi Adipati Pekik putra Eyang Giri itu cukup baik, dan ia memiliki kedudukan tinggi di Surabaya. Bagaskoro, bagaimana ini? Apanya Kanjeng Pangeran? Kanjeng Adipati tahu apa yang telah hamba lakukan. Semua demi Kanjeng Adipati. Kanjeng Romo telah mengetahui sepak terjangku, Bagaskoro. Aku ingin tahu siapa sebetulnya orang yang ada di balik semua ini. Aku percaya ada orang-orangku yang membocorkan rahasiaku. Kalau tidak, mana mungkin ada yang mengetahui rencanaku. Maksud Kanjeng Pangeran, apakah hamba harus mengubek dan mencari siapa pengkhianat-pengkhianat itu? Bagus, pandanganmu cukup tajam dan pendengaranmu cukup baik, Bagaskoro. Aku memang ingin kau mencari orang-orang yang berkhianat padaku. Siapa orang yang berkhianat pada Pekik, sehingga apapun yang aku lakukan di sini mendapat perhatian khusus dari Kanjeng Romo. Aku sungguh tidak mengerti. Kanjeng Pangeran, hamba hanya berpesan supaya Kanjeng Pangeran lebih berhati-hati. Lebih-lebih Kanjeng Pangeran tahu, Eyang Giri mengetahui semua jalannya pertempuran di Gresik, hingga kota Gresik menjadi hancur lebur rata dengan tanah. Semua sampai di telinga Eyang Giri. Untuk itulah, hentikan mulut lancang itu. Siapa sebetulnya yang menyampaikan berita ini pada Kanjeng Romo? Adipati Pekik benar-benar geram karena semua rencananya telah sampai ke telinga Eyang Giri Raja yang Agung. Hatinya tidak enak. Setiap langkahnya seperti diawasi oleh orang-orang yang tidak dilihatnya. Pada saat itu pula, Bagaskoro menyebarkan orang-orangnya untuk mencari tahu siapa yang mengkhianati junjungannya.
Hamba menyesal sekali karena tidak bisa mengendalikan Pekik. Ia sudah memiliki pandangan sendiri dan hamba tidak bisa menahannya. Maafkan hamba, Eyang Prabu. Ya, kau tidak perlu bersedih, Nyai. Nyai Ratu tahu sendiri. Berapa kali aku memperingatkan Pekik, tapi ia tidak mau mengindahkan apa yang kunasihatkan kepadanya. Aku benar-benar menyesal. Aku merasa bersalah. Hambalah yang bersalah, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun telah mengerti bagaimana hamba telah berusaha mendidiknya dari kecil. Hamba yang momong hingga ia menjadi pemuda perkasa. Ya, aku benar-benar tidak tahu mengapa aku melahirkan putra pengecut. Mana bisa berlaku ungkapan kacang mosok ninggalan jarane. Apakah bibitku sudah hancur, Nyai? Hah? Nyai Ratu tahu bagaimana keadaanku saat ini. Aku telah payah dan aku tidak punya anak laki-laki yang bisa kuandalkan selain Pekik putramu. Setelah ia ku beri kekuasaan utama di Sedekare dan untuk menguasai seluruh wilayah Surabaya ini, mengapa ia sewenang-wenang? Kenapa? Kenapa, Nyai Ratu? Aku masih hidup saja, ya sudah begitu. Apalagi kalau aku telah mati. Kanjeng Sinuwun, hamba berjanji untuk senantiasa mengendalikan putra hamba. Ampunkan hamba jikalau Pekik terlanjur menjadi seorang pengecut. Tapi bagaimanapun juga, si pengecutnya Pekik, ya putra kita. Kita adalah benih yang baik. Setidak-tidaknya hamba sedikit berharap bahwa kebajikan dan kebijakan Kanjeng Sinuwun sedikit pun menurun kepadanya. Nyai Ratu, sebelum aku mati, catat ini baik-baik. Aku tidak ingin antara Mataram dan Surabaya terjadi perselisihan lagi. Lebih-lebih sampai bertarung dan bertempur seperti di Gresik, hingga Gresik rata dengan tanah. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun, karena hamba tidak bisa menahan nafsu putra hamba yang ingin menggebuk orang-orang Mataram. Putra hamba tidak bisa mengendalikan diri karena merasa diejek dan dihina. Apabila ia mau mendengarkan kita, apakah mungkin ia bertindak sebodoh itu? Aku tak percaya. Aku tidak percaya. Apa, Bagaskoro? Kau bilang ibuku sendiri yang menyampaikan masalah ini pada Kanjeng Romo? Kanjeng ibu yang bilang pada Kanjeng Romo? Kanjeng Pangeran, hamba tidak pernah berdusta. Nyawa dan tubuh hamba taruhannya. Kalau hamba tidak berpihak pada Kanjeng Pangeran, mana mungkin hamba membela mati-matian saat Kanjeng Pangeran dikeroyok di medan laga di Palagan Gresik. Ingatlah itu. Ingatlah, Kanjeng Pangeran. Hamba bukannya mengolok-olok, tapi ini kenyataan pengabdian hamba pada Kanjeng Pangeran. Hamba sedikit pun tidak berbohong. Hamba mengabdi pada Kanjeng Pangeran dengan ketulusan hamba. Jadi Kanjeng Ibu yang mengkhianati aku. Oh, Kanjeng Ibu. Kanjeng Pangeran, bayangkan dan pikirkan dengan baik. Hanya Kanjeng Ratu yang dekat dan bisa menemani Kanjeng Susuhunan. Tetapi kalau Kanjeng Pangeran punya pemikiran lain, hamba serahkan sepenuhnya. Moso Borong Purbo Waseso ke tangan Kanjeng Pangeran. Bagaskoro, bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Kanjeng Ibu, hamba tidak pernah bicara tanpa bukti. Masakan Kanjeng Ibu tega padaku, Bagaskoro? Kanjeng Pangeran, Kanjeng Susuhunan seorang yang tidak pernah berhenti berjalan dengan hati, pikiran, dan perasaannya.
Sudah wajar jikalau beliau selalu menanyakan kebijakan Kanjeng Pangeran setelah memberikan kekuasaan sepenuhnya atas Surabaya. Tapi mengapa harus Kanjeng Ibu? Adipati Pekik sedih sekali. Ia tidak tahu jika ibunya sendiri yang mengkhianatinya. Ia mencoba mengerti, namun dadanya membuncah dan darahnya seperti mendidih. Bagaskoro, bagaimana untuk mengatasi semua ini? Aku sungguh tidak percaya mendengarkan laporanmu. Semuanya tergantung pada Kanjeng Pangeran. Kalau Kanjeng Pangeran ingin melakukan sesuatu, saya hanya tuturi. Kanjeng Pangeran berhak melakukan apa saja. Tetapi hamba sekedar mengingatkan, mereka adalah orang-orang terdekat. Mereka adalah yang mengadakan Kanjeng Pangeran. Lalu menurutmu bagaimana, Bagaskoro? Apa yang harus aku lakukan? Kanjeng Pangeran, karena semua pendapat Eyang Giri selama ini benar, dan apa yang hamba saksikan sendiri, nampaknya kita melakukan kesalahan. Bagaimana seandainya kita sedikit memperbaiki diri? Maksudmu? Tentu saja kita perlu mendengarkan nasihat mereka, baik Kanjeng Sunan maupun Kanjeng Ibu Permaisuri. Hamba khawatir apabila mereka mengutuk segala pekerjaan Kanjeng Pangeran. Yang aku sesalkan, kenapa Kanjeng Ibu memberitahukan apa yang kulakukan pada Kanjeng Romo? Bukankah aku sudah berpesan supaya ibu menjaga rahasia ini sebaik-baiknya? Kenapa malah dibuka dengan Kanjeng Romo? Tega sekali Kanjeng Ibu. Kanjeng Pangeran, Kanjeng Permaisuri bukannya tega atau bagaimana? Hamba rasa bukan masalah itu. Tetapi justru Kanjeng Ibu Permaisuri sangat mengasihi Kanjeng Pangeran, dan ia khawatir akan keselamatan Kanjeng Pangeran. Bayangkan saja, bagaimana seorang ibu memikirkan anak yang disayangi dan dikasihinya bertempur dalam medan laga. Kanjeng Pangeran. Aku tahu Bagaskoro. Dalam hal ini aku berhutang nyawa padamu. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Bukan maksud hamba untuk mengungkapkan kembali apa yang telah hamba lakukan terhadap Kanjeng Pangeran. Bukan. Tetapi semata-mata semuanya demi kebaikan Kanjeng Pangeran sendiri. Hamba ini apa? Hamba ini hanyalah pelayan Kanjeng Pangeran. Ibarat hamba ini sebuah perisai. Hamba bersedia melindungi apa saja yang menimpa Kanjeng Pangeran. Dan hamba mengorbankan nyawa hamba untuk junjungan hamba. Lalu karena aku berhutang budi padamu, terus kau minta agar aku mengikuti pendapat mereka? Kanjeng Pangeran, hamba tidak memaksa. Hamba hanya usul saran. Itu kalau terpakai. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Kanjeng Ibu. Sekali lagi hamba mohon Kanjeng Pangeran tidak menyalahkan mereka. Tidak menyalahkan bagaimana, Bagaskoro? Dia itu membuka rahasiaku di depan Kanjeng Romo. Kok aku tidak boleh marah? Tentu saja dia yang salah. Aku memang menyalahkan dia, Bagaskoro. Anakku. Adipati Pekik kaget sekali saat ia mengumpat dan menumpahkan segala amarahnya. Tiba-tiba Nyai Permaisuri muncul di belakangnya dan memanggilnya dengan lembut. Adipati Pekik menunduk dan memberikan hormat sekalipun ia tersipu-sipu. Wajahnya memerah. Kau berhak marah pada ibumu, Ger. Ampunkan hamba, Kanjeng Ibu. Bagus. Kalau kau masih menyimpan kata maaf di bibirmu. Tapi apa gunanya kau minta maaf apabila kau tidak menepati apa yang kau katakan dan kau inginkan? Kanjeng Ibu, hamba minta maaf karena hamba benar-benar bersalah, Kanjeng Ibu. Jadi yang salah bukan aku. Kanjeng Ibu, ampunkan hamba. Hamba terlalu lancang. Anakku, ku minta kau memikirkan setiap kali apa yang kau ucapkan sebelum jalan pikiranmu kau sampaikan pada orang lain. Kau harus mencernanya dan mengedapkannya benar-benar di dasar hatimu. Kanjeng Ibu, ampunkan hamba. Hamba bersalah, hamba berdosa. Hamba benar-benar lancang, Kanjeng Ibu. Jikalau benar kau merasa bersalah dan merasa lancang, peganglah teguh itu dan jangan memberontak lagi. Ampunkan hamba, Kanjeng Ibu. Ibu juga minta maaf karena ibumu terpaksa menyampaikan tindakanmu kepada Ayam. Ramamu prihatin sekali dan ibumu tidak bisa menegurmu secara langsung. Kau tidak akan pernah menang melawan orang-orang Mataram. Lihatlah,
Mereka lebih lihai, lebih mapan dan sigap dalam olah keprajuritan. Kau, ibumu, malu sekali saat kau lari pontang-panting meninggalkan medan laga. Sikap apakah itu, anakku? Kanjeng Ibu, ampunkan hamba. Sungguh, hamba mohon ampun. Ibu tidak suka punya anak pengecut. Karena kau pengecut itulah, sehingga ibu menyampaikan masalah ini pada Kanjeng Ramamu. Kalau kau berani menghadapi orang-orang Mataram dan pemimpin peperangan tanpa mundur, maka ibumu tidak akan pernah menyampaikan masalah ini pada Kanjeng Ramamu. Anakku, lakukanlah yang baik. Aku ingin kau mendengarkan nasihat Kanjeng Ramamu dan nasihat ibumu. Ibu tidak bisa membiarkan anak ibu salah kaprah. Betapa besar dosaku apabila membiarkan orang yang kukasihi melakukan kesalahan yang besar. Kau paham itu, anakku? Hamba, Kanjeng Ibu. Nah, bagaimana hasilmu setelah memberitakan perginya Penembahan Kerapiak? Kanjeng Ibu, hamba benar-benar merasa bersalah. Hamba benar-benar merasa berdosa karena masalah ini. Sebab hambalah yang memicu kerusuhan. Tapi Kanjeng Ibu, hamba bermaksud baik. Hamba bermaksud... Cukup. Sudahlah. Apa yang sudah terjadi tak bisa disesali. Kau harus lebih hati-hati. Kanjeng Ramamu sedih sekali. Dan kami semua berduka dengan kesalahan yang kau lakukan ini. Bagaimana orang-orang Mataram menanggung beban seperti ini? Oh, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, ampunkan hamba, Kanjeng Ibu. Sementara itu di Mataram, Aji Sukmo sedang mendekati istrinya. Roro Sunti hanya duduk termangu saat suaminya duduk di sebelahnya. Sunti, beberapa hari terakhir kulihat kau sedih sekali. Apakah kau tidak menyetujui dengan rencana kakang? Kakang, apalah artinya aku ini? Mana mungkin aku tidak senang dengan apa yang ingin kakang lakukan. Tapi kurasa kakang juga mengerti apa yang ada dalam hatiku. Beban yang menindih dalam batinku. Sunti, aku berusaha untuk membuatmu senang. Tapi bila tak berkenan di hatimu, aku minta maaf. Sungguh, aku tidak bermaksud melukai hatimu. Aku ingin meluruskan semua persoalan keluarga kita. Ayah dan ibuku bercerai-berai. Kita selalu mendapat tekanan batin. Aku sebetulnya ingin memanggil ayahmu. Apa, kakak? Kau memanggil ayah? Ya. Kau tega sekali padaku, kakak. Tunggu dulu. Jangan marah dan dengarkan baik-baik apa yang ingin kusampaikan kepadamu. Tapi kalau kakang memanggil ayah, artinya kita bisa celaka, kakang. Roro Sunti, kita sebagai anak-anaknya wajib menghormati orang tua. Sekalipun ayahmu tidak menyetujui hubungan kita dan telah merusak hidupmu, aku masih berusaha memaafkannya. Kau tahu itu? Sejelek apapun perangai orang tua, ia tetap yang mengadakan kita. Ia wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi kita pantas untuk menghargainya. Kakak. Nah, kalau ayahmu tidak suka atau tidak mau menerima undanganku, artinya aku tidak salah. Aku tidak salah apabila kau punya wali lain. Kakak, indah sekali hatimu. Terima kasih, kakak. Ya, aku mengutus Doran untuk menemui ayahmu. Ayahmu tidak mau, dan aku tidak salah apabila menunjuk seseorang untuk menjadi walimu. Kau keberatan? Oh, Kakang Sukmo. Aku berterima kasih sekali, kakang. Kakang. Sudahlah, kau jangan menangis. Kakang, kau selalu berbuat baik kepadaku. Kau selalu memikirkan aku tanpa memikirkan dirimu sendiri. Kakang, bagaimana aku dapat membalas budi baikmu? Sunti, kau istriku. Bagaimana kau masih bicara tentang budi baik dan balas budi? Dengan momong Jokololo, dengan meladeniku setiap hari. Bukankah itu tindakan yang mulia dan sangat baik? Aku tidak bisa melakukan apa yang kau lakukan, Roro Sunti. Kakang. Kau kira enteng merawat anak kecil? Menyusui, memandikan, menidurkan, menenangkan apabila resah, mencuci popoknya.
Belum lagi diompoli, belum lagi mengurus makannya, belum lagi ini dan itu. Kau masih mengurus aku. Itu pekerjaan yang rumit dan susah sekali. Seandainya aku ini perempuan, tentu aku sudah mengeluh dan merintih. Aku sangat menghargai pengorbananmu itu. Pengorbanan seorang perempuan yang ingin menjadi ibu yang baik. Kau istriku. Aku wajib membahagiakanmu. Kakang. Rara Sunti. Bagaimanapun juga, Roro Sunti kini terisak di dada suaminya. Hatinya terharu dan teriris sekali atas kebaikan dan ketulusan Aji Sukmo yang sangat mencintai dan mengasihinya. Kakang, tiada terkira aku ucapkan puji syukur kehadirat yang maha kuasa. Aku mempunyai suami yang baik dan mengutamakan keperluanku. Kakang, dengan apa aku membalas kebaikanmu? Nah, kau kembali memikirkan kebaikanku. Kau ingin membalas budi baik suamimu. Sudah kukatakan, dengan melakukan apa yang harus kau jalankan setiap hari, itu pun aku sudah bersyukur. Dan itulah yang aku kerjakan, istriku. Kau percaya bagaimana aku melakukan semua ini dengan ketulusan hatiku? Kakang, mati dan hidupku kuserahkan padamu. Aku akan mengabdi kepadamu selama-lamanya. Kakang Sukmo, berikan padaku yang terbaik. Kesuma, terima kasih atas pengertianmu. Sehingga aku bisa membahagiakan Roro Sunti. Tanpa bantuanmu, aku tak mampu berbuat apa-apa. Kakang, kau harus hati-hati. Banyak yang akan menghalangimu dan merintangimu. Maksudmu? Mula-mula, kau berjalan tidak seperti apa yang kau inginkan. Sejak kau berkenalan dengan Roro Sunti, bukankah kau menghadapi masalah dengan ayahnya? Nah, aku minta kau menjaga diri, Kakang. Kesuma, aku akan menjaga diri. Aku tidak akan membiarkan Ki Srenggi mencampuri urusan ini dan mengacaukan hidup kami. Aku tidak akan pernah membiarkan Ki Srenggi seenaknya. Kalongking. Iya, Kang. Tolong kau pegang pisau ini baik-baik. Maksud Kakang untuk apa, Kang? Aku punya cara sendiri untuk mendekati orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Aku akan menghadapi mereka dengan caraku sendiri. Lalu, untuk apa pisau itu, Kang? Aku tidak mengerti maksudmu. Katakanlah, Kang. Tolong kau goreskan pisau ini di wajahku. Buatlah agar wajahku tidak dikenali oleh siapapun, ngerti? Kakang, mengapa kau inginkan seperti itu, Kang? Itu perbuatan gila. Yang penting sekarang lakukan apa yang kuminta, Kalongking. Yang rusak toh wajahku sendiri. Biarlah semua orang tidak mengenaliku. Aku sudah bertekad untuk berdiam diri di sini tanpa mau diganggu oleh siapapun. Tapi, Kakang, masakan aku harus melukai wajahmu, Kang? Kau ini bagaimana? Aku tidak tega mencederaimu. Kau sakit dan pontang-panting pun aku rawat sebaik-baiknya. Aduh, Kang, bagaimana mungkin setelah sembuh justru aku melukai sendiri? Tidak, Kang. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak sanggup melakukannya, Kang. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Baik. Aku tidak akan minta tolong padamu, Kalongking. Kakang, dengarkanlah aku, Kang. Aku ingin bertanya, mengapa Kakang akan melukai wajah Kakang sendiri? Kakang, apakah sudah kau pikir masak-masak, Kang? Kalongking, sudah kepalang tanggung. Aku sudah sakit hati dan aku ingin membalas dendam dengan orang-orang yang suka melukai hatiku. Satu-satunya jalan supaya mereka tidak mengenaliku, aku ingin merusak wajahku, Kalongking. Kakang, kau ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak setuju dengan tindakanmu itu. Nanti kalau kau sakit, kau akan repot, Kang. Kalongking, kalau kau tidak mau membantuku, ya sudah, diamlah. Minggirlah. Apabila kau tidak mau membantuku, minggir. Bukannya aku tidak mau membantu, Kang, bukan. Minggir. Kakang dengar dulu, Kang. Tindakan seperti ini sungguh nekat dan aku tidak mau melakukannya. Aku tidak sanggup, Kang. Kakang. Sudahlah. Minggir. Jika kau tidak mau membantuku, biarlah pisau ini yang bicara. Kakang. Ki Srenggi perlahan-lahan menjamah pisau tajam kecil. Pisau yang menyerupai palet itu
perlahan-lahan sudah mendekati wajahnya. Ia meraba pipinya dan menempelkan pisau tajam itu. Kakang. Kang. Sergi. Oh, wajahmu. Wajahmu leporan darah, Kang. Hentikanlah, Kang. Kang, hentikan. Hentikan tindakan bodohmu itu, Kang. Hentikan. Hentikan, Kang. Hentikan, Kakang. Hentikan tindakanmu itu, Kang. Aduh. Kang. Diam kau. Kakang. Lihat, Kang. Kakang, mengapa wajahmu kau gores seperti itu, Kang? Iya. Kakang. Aku akan melukainya sampai orang benar-benar tidak mengenaliku. Ya, aduh, Kakang. Hentikan, Kang. Kakang, hentikan. Mengapa kau sisa tubuhmu sendiri, Kang? Kakang, hentikan. Hentikan, Kakang Sergi. Hentikan, Kakang Sergi. Hentikan tindakanmu itu, Kang. Kalongging tidak percaya jika Ki Serenggi menggores dan melukai wajahnya sendiri hingga rusak. Darah berceceran dan membasahi wajahnya. Kini wajahnya tertutup oleh darah. Wajah Ki Serenggi sungguh mengerikan. Tolong ambil ramu-ramuan itu, lalu campur dengan jelaga yang telah siapkan. Ya, baik, Kang. Ya, akan kuambilkan. Cepat, Kalongging. Cepat kau aduk-aduk dan borehkan ke wajahku, cepat. Aduh, Kakang, kau ini bagaimana? Apakah tidak sakit? Kakang, kau selama ini aku rawat. Tetapi mengapa sekarang kau sakiti dirimu sendiri, Kang? Cepat, borehkan. Borehkan ke wajahku. Iya, Kang. Perih sekali, Kalongging. Lekaslah obati luka di wajahku. Iya. Aduh. Kang, mengapa kau suka sekali mencari penyakit? Wajah bagus-bagus, wajah yang sudah waras. Mengapa kau rusak sendiri? Kakang. Sekarang setelah rusak, kau ingin aku mengobatinya. Apa maumu, Kang? Apa maumu? Kalongging, kalau kau sudah tidak mau menolongku, ya sudah, diam. Masalahnya tidak seperti itu, Kang. Mengapa kau merusak wajahmu sendiri, Kang? Seharusnya aku sampai tidak bisa bicara apa-apa kepadamu. Kau bisa memikirkan bagaimana kakimu terluka seperti itu. Kaki kananmu sampai jempor, lumpuh. Berjalan pun kau seret, pakai tongkat. Dan sekarang kau lukai wajahmu sendiri. Alah, Kang. Aku ini jadi bingung. Aku bukannya tidak mau menolongmu, Kang. Kalongging, kalau kau sudah tidak mau bekerja sama denganku lagi, ya sudahlah. Aku akan kerja sendiri. Minggirlah. Kau tidak perlu mengurus aku, Kalongging. Minggir! Jangan begitu, Kang. Jangan begitu. Kau jangan sakit hati, Kang. Kalau aku meninggalkanmu, siapa yang akan menolongmu? Baiklah. Akan kuambilkan ramu-ramuan obat yang telah kau tumbuk sendiri. Lalu, untuk apa jelaga ini, Kang? Sudahlah. Kemarikan. Jangan banyak omong kau. Kau ini bikin aku marah saja, Kalongging, ha? Sabar, Kang. Kemarikan! Sabar, Kang. Sabar. Aduh, Kakang ini naik darah melulu. Umpat mulu. Dibantu marah. Tidak apalagi. Dasar kau dicerewet. Ini, Kang. Mana yang harus aku bubuhkan dulu? Abu jelaga ini atau ramu-ramuan obat ini dulu? Abu jelaga yang kutumbuk itu taruh di wajahku. Iya. Cepatlah. Setelah itu baru kau taruh ramu-ramuan yang telah kutumbuk. Kakang, apakah tidak sakit, Kang? Setelah kau lukai, kau berjelaga. Aduh, Kakang. Nanti kayak apa wajahmu, Kang? Lekaslah, Kalongging, lekaslah. Mau kayak macan, kayak belot. Apa urusanmu? Cepat. Oh ya, baik, Kang. Iya, baiklah, baik. Aduh. Iya, Kang. Aduh. Bagaimana Kakang? Oh, perih. Katanya kau suruh bubuhi. Malah sekarang kau teriak-teriak. Aduh, sakit, Kang? Ya sakit. Aduh, namanya saja luka dikasih jelaga. Kau tidak sakit? Gila kau ini. Aduh, sakit ini ada. Iya. Ini. Aku bubuhi lagi atau jangan, Kang? Cerewet amat kau ini, Kalongging. Aku jadi jengkel kepadamu. Lekaslah taruh. Apa sih susahnya? Tinggal mendapatkan jelaga di wajahku saja kau bingung, ha? Iya, baiklah, Kang. Baik. Cepat. Iya, siap ya, Kang ya? Iya. Pejamkan mata ya, Kang ya? Sudah. Iya. Ini akan kutaburkan semua di wajahmu.
Setelah Kalongking menaburkan jelaga ke wajah Kisrenggi yang penuh dengan luka itu, Kisrenggi meronta-ronta, berteriak-teriak tak karuan karena menahan sakit yang luar biasa. Kalongking sebetulnya tidak tega, tetapi ia nekat mengikuti permintaan Kisrenggi. Tahanlah, Kang. Tahanlah. Kau menyuruhku membubuhinya, tetapi kau sendiri tidak bisa menahan sakit. Jangan merintih, Kakang. Jangan Kau merintih. sendiri yang ingin sakit ini. Aku hanya melakukan perintahmu. Jangan merintih, Kang. Jangan merintih, jangan merintih. Bagaimana kau ini, ha? Lambung sakit kau tidak boleh merintih. Jangan cerewet kau. Aduh, sudah belum ini? Sedikit lagi, Kang. Sedikit lagi. Kau ini, Tahanlah, Kakang. Iya, aduh. Sudah. Semua sudah kububuhi dengan abu jelaga ini. Sekarang, apa yang kau inginkan? Terus terang, Kakang. Aku sebetulnya khawatir. Seluruh wajahmu kau gores seperti itu. Lalu kau bubuhi jelaga semacam ini. Cepat. Apakah nanti tidak bisa semakin parah? Jadi apa wajahmu nanti, Kang? Semua itu urusanku, Kalongking. Kau tidak perlu cemas dan kau tidak perlu khawatir akan diriku. Sudah. Cepat bubuhi itu obat-obatan yang telah kuramu dan kutumbuk. Cepat, Kalongking, cepat. Kakang, kau ini bagaimana? Sehabis kau kotori, lalu mau kau bubuhi obat? Allah, cepat. Kau ini banyak omong kalau diajak bekerja lekas. Bukan, kalau di depan ada cermin, aku tidak akan menyuruhmu, Kalongking. Kau ini cerewet saja. Aku yang merasakan sakit dan perih, tapi kau cerewet dan banyak omong. Iya, baiklah, Kakang. Kau ini teriak-teriak dan marah-marah melulu. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Siap. Pejamkan mata, Kang. Aku akan bubuhkan borehan ini ke wajahmu. Pejamkan matamu, Kakang. Iya, ngomong saja, Kang. Aduh, cepat, Kalongking. Iya. Ini sudah cepat, Kang. Ini namanya luka. Kan baru dikasih ramuan seperti ini. Ya terus terang saja jadi sakit. Yang membuat sakit justru kotoran-kotoran itu tadi. Kan kau sendiri yang menginginkannya. Sekarang teriak-teriak mengaluh. Setan kau. Cepat, ayo. Cepat. Aduh. Iya. Kisrenggi benar-benar menahan perih yang tak terkira, pedih dan nyeri merata di tubuhnya. Ia sungguh tak mampu melakukan apa-apa setelah Kalongking membuka borehan obat-obatan yang diborehkan di wajahnya. Wajahnya kini seperti topeng. Kalongking hanya bisa tersenyum-senyum geli dan kasihan melihat ulah sahabat karibnya itu. Setan alas. Kenapa ketawa kau? Wajahmu kayak topeng. Kayak topeng? Kayak topeng, ha? Gondolmu amblas gitu. Ada orang sakit diketawakan. Sudah, sana pergi. Jangan lihat aku. Bagaimana aku tidak ketawa, Kang? Atau perlu saya carikan belanga isi air untuk cerminmu, Kang? Atau ayo aku tuntun ke sendang, Kang. Kau lihat wajahmu nanti seperti topeng. Sudah, diam kau. Tak tahu diri kau. Iya, Kang. Maafkan aku, Kang. Aku ngerti kau kesakitan. Tapi setelah begini apa jadinya, Kang? Apa jadinya, Kang? Semua itu urusanku. Kau tidak perlu tahu, ngerti? Kang, wajahmu. Kakak. Sudahlah, sana pergi. Aku mau berdiam diri di sini. Aku tidak suka kau mentertawakan aku, Kalongking. Kau kira apa yang kulakukan ini kebodohan? Barangkali saat ini kau melihat aku ini orang bodoh dan tolol karena melukai wajahku sendiri. Tapi suatu ketika kau akan tahu bagaimana begitu cemerlang otakku untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Kau tahu itu, Kalongking? Aduh. Kakang, iya, Kang. Aku berusaha mengerti, Kang. Kalau begitu ya biarkan saja sini dengan nyeri dan perih di wajahku. Sudahlah, pergi kau. Aduh. Ayah, setelah Kisrenggi tidak mau menghadiri perayaan pernikahan kami, lalu siapa yang layak menjadi wali istri saya? Itu bisa diatur, anakku. Ya, barangkali kerabat dalam istana ada yang bersedia menjadi walinya. Tapi ku minta hal ini tidak perlu menjadi persoalanmu. Ayah akan mengaturnya. Terima kasih, Ayah. Yang penting sekarang kau jalankan tugasmu dengan baik dan jangan sampai istrimu kecewa dan terluka. Iya, Ayah. Saya berusaha sebaik-baiknya untuk membahagiakan Roro Sunti. Ayah punya rencana untuk memanggil kerabat istana, memanggil nenek dan kakek Prada, nenek Prada. Kita panggil semua ke Mataram untuk merayakan pernikahan. Apakah kau setuju, Nger? Saya setuju sekali, Ayah. Saya mendukung gagasan Ayah. Sukmo. Ya, Ayah. Aku melihat ada yang mengganjal di mata istrimu.
Maksud ayah? Kau dan aku tidak bisa saling mendustai. Kau tentu sudah tahu ganjalan apa yang paling mendasar dalam diri Roro Sunti. Ayah, ia sangat terbeban dengan derita yang ditanggung karena kekejian dan kekejaman ayahnya. Di samping itu ada beban batin yang paling mendasar. Apakah kau sengaja menutupi di depan ayahmu? Ayah, tak ada yang bisa saya tutupi di depan ayah. Kalau kau sudah tahu begitu, ada baiknya kau luruskan segalanya sebelum semuanya terlambat. Maksud ayah? Haruskah aku menjelaskan sesuatu yang sudah kau mengerti dan kau pahami? Ayah, Sukmo, kau telah punya 2 istri. Ayah, semua akan tahu. Tak seorang pun yang bisa memiliki kedua pusaka itu tanpa mempersunting Dewi Kesuma. Ayah? Iya. Jadi... Ya. Sekarang sebelum kau merayakan pernikahanmu dengan Roro Sunti, kau harus mengatur 2 istrimu yang ada di alam berbeda. Roro Sunti, ya Roro Sunti. Kesuma, ya Kesuma. Tapi kulihat nampaknya Kesuma ingin selalu bersama hingga acap kali menyatu dalam tubuh istrimu. Ayah tahu segalanya. Hanya kebetulan anakku. Sejak kecil ayahmu laku prihatin. Kakekmu juga pernah menginginkan agar aku mendapatkan pusaka Nyai Sampur Jalasuta. Tapi ayahmu buru-buru kawin. Ya, saat usia 15 tahun. Ayahmu menikahi ibumu yang saat itu berusia 12 tahun. Mudah sekali bukan? Ya, ayah. Jika kami tidak kawin muda, tentu kami tidak punya anak sebesar kau. Dan dalam usia yang masih muda seperti ini, kau telah menghadiahkan 2 orang cucu. Ayah. Haji Sukmo sungguh tidak percaya jikalau ayahnya mengetahui segalanya. Ternyata sungguh dalam kehidupan batin Kiwari, sampai ia harus merunduk dan sujud di kaki ayahnya. Sudah, itu tidak apa-apa. Adalah kebahagiaan tersendiri yang bisa memperistri Dewi Ji. Ya, semua itu demi kesempurnaan ilmu. Ayah tidak menyalahkanmu. Sebab itu yang telah menjadi tujuan dan cita-citamu sejak kecil. Untuk itulah, ayah membiarkanmu kemana kau pergi. Ayah mengizinkan. Karena ayah tahu kau adalah Wiji Tinili. Ayah. 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 Saya mendengar suara bayi. Iya, saya mendengar suara Jokolulo. Iya, ayahmu juga mendengar. Ayah. Ayah. Iya, itulah cucu-cucuku anakku. Oh, Jokolulo. Jokolulo. Kau. Risan Kusumo, anakku. Haji Sukmo sungguh tidak percaya apabila Cokololo bisa merangkak dari Wisma Kesatrian sampai ke Wisma ayahnya. Padahal jarak antara Wisma Kesatrian sampai ke Wisma ayahnya ada 500 kaki. Ia menggeleng-gelengkan kepala sambil mendekap Cokololo. Di malam yang begitu hening dan mencekam itu, hatinya seakan-akan terguncang. Cokololo anakku, mengapa kau sampai di sini, Nger? Di mana ibumu, ha? Atau barangkali istrimu ada di luar? Baiklah, ayah. Aku akan mencarinya. Sunti? Sunti? Rara Sunti? Kau di situ? Sunti? Kau Kesuma. Jadi kau yang mengajak Cokololo kemari. Kau yang mengajak Cokololo dan Risan Kusumo kemari. Iya. Ada apa? Bukankah mereka anak-anak kita? Tapi malam-malam begini mengapa kau ajak Cokololo keluar? Kemarin kau barikan dia di bawah pohon sawo. Dan sekarang kau biarkan Cokololo merangkak sampai di sini. Cokololo tidak merangkak. Aku mendekapnya. Aku kaget. Iya, aku ingin mengajak mereka jalan-jalan. Kau marah padaku, kakak? Tidak, aku tidak marah. Tetapi seharusnya kau bisa melihat bagaimana kehidupan kami di jagat manusia. Malam-malam seperti ini kurang baik untuk anak kecil keluar dari rumah. Kalau di dunia,
kau tidak akan pernah mengenal siang dan malam. Semuanya sama. Kakang, aku ingin bersamamu. Bukankah kita senantiasa bersama, Kesuma? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang ingin kau lakukan? Dan apa yang kau inginkan? Aku ingin kita senantiasa bersama. Selalu bersama. Bukankah selama ini kita selalu bersama-sama? Biarkanlah anak-anak kita menjadi pemersatu. Kakang. Kesuma, ku minta dan ku mohon kepadamu, jangan sekali-kali mengajak Jokololo keluar malam hari. Lebih-lebih dan baik-baiknya. Kasihan dia. Kakang, jika ia keluar bersamaku, ia tidak akan kena angin malam. Ia tidak akan kena embun. Aku menjaganya dan aku memeliharanya. Kau tidak percaya kepadaku? Aku percaya kepadamu, Kesuma. Hanya saja, aku ingin supaya orang-orang di sekelilingku tidak curiga akan keberadaan di sisiku. Iya. Tak ada seorang pun yang tahu masalah kita. Jikalau hal-hal ganjil seperti ini senantiasa ku alami di Mataram ini, lalu bagaimana tanggapan orang-orang sekelilingku? Artinya, Kakang tidak mengakui keberadaanku. Aku butuh perhatianmu. Aku butuh kasih sayangmu, Kakang. Iya, aku tahu itu. Aku selalu sayang dan aku selalu memperhatikannya. Kesuma, Kakang, jagalah dan bawa Jokololo kembali ke kembaringannya. Jangan sampai membuat mereka terbangun jikalau kau ingin menimbulkan masalah. Baru saja Aji Sukmo meminta agar Dewi Kesuma mengembalikan Jokololo kembali ke pembaringannya. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah dua orang perempuan yang tergopoh-gopoh berlari kepadanya. Kakang, kau ini bagaimana? Ya ampun, ternyata kau di sini, Ger. kau membuat kami kebingungan, Sukmo. Mengapa kau membawa anakmu tidak bilang-bilang kami? Tadi ia terbangun dan ibu maupun Sunti terlelap. Saya tidak tega membangunkan ibu dan Sunti. Lalu saya gendong Jokololo dan saya ajak kemari. Kakang, tidak baik membawa anak kecil malam-malam keluar. Kan banyak angin dan embun. Kau tidak tahu itu, Kakang? Iya, tapi tadi Jokololo tidak mau tidur. Ia bermain-main sendirian. Aku kasihan kepadanya. Daripada ia bangun sendiri dan kau tidur. Ibu juga tidur lelap. Alangkah baiknya jika aku gendong. Ku ajak jalan-jalan kemari. Kakeknya juga kangen. Sudah malam, Kakang. Ayo kita pulang. Atau barangkali Jokololo ingin menginap di sini? Bagaimana, Ibu? Kita menginap di sini? Lalu prihatin bagaimana? Ia sendirian di kesatrian. Kalian boleh menginap di sini. Aku yang akan menjemput Prihatin. Bagaimana? Tapi ia tidur, Kakang. Kasihan kalau kita bangunkan. Aku akan menggendongnya. Sunti, gendonglah Jokololo. Ya, biar aku yang mengambil Prihatin. Tidak apa-apa. Biar ayah saja, Sukmo. Kau keloni anak dan istrimu. Tidurlah di dalam. Di sini dan di kesatrian sama saja. Nini, kau tidur di sini? Baiklah, Kakang. Kalau itu yang kau inginkan. Aku akan menjemput Prihatin. Kalau ia masih tertidur, aku akan menggendongnya. Maka demikianlah, setelah Jokololo merangkak dari Wisma Kesatrian ke Wisma Kiwari, malam itu juga mereka akhirnya ramai-ramai menginap di rumah Kiwari. Pada pagi harinya, di Wisma Istana Praboyaksa dikumpulkan orang-orang utama Mataram. Berkumpul di sana, Eyang Mondoroko, Patih Mangkubumi, Tumenggung Martoloyo, Tumenggung Surotani, Tumenggung Anom Baratigo, Tumenggung Anom Baurakso, Tumenggung Anom Alap-Alap, dan orang-orang utama Mataram lainnya. Tak ketinggalan pula ada di sana Wulan, Pandansari, Doran, dan semua pendekar Mataram lainnya. Berdasarkan laporan Tumenggung Anom Singoranu, Tumenggung Anom Baratigo, dan Paman Sosok mengenai suasana di Surabaya, terutama apa yang dilakukan oleh Paman Pekik, maka kita harus memiliki langkah-langkah menyiasatinya. Untuk itu, mulai saat ini, saya ingin Mataram mengibarkan panji-panjinya lebih tinggi, agar dilihat oleh seluruh rakyat Mataram dan seluruh rakyat Jawa Dwipa ini. Maksud Kanjeng Sinuwun, apakah kita kembali mengibarkan panji-panji dan mengembangkan sayap? Benar, Paman Martoloyo. Saya mohon pada semuanya untuk mengerahkan prajurit-prajurit pilihan, semuanya. Dan sebagai pemimpin operasi lapangan,
masih saya tunjuk Paman Martoloyo. Kasinggihan ingkang sinuwun. Kita mulai dari Jombang, Jortan, Pasuruan, Tuban, Renong, Lumajang, dan di sekeliling Surabaya. Kita tundukkan satu persatu. Untuk ke daerah Pasuruan, saya minta Paman Surotani memimpinnya. Dan alap-alap bisa sebagai ujung tombaknya. Kasinggihan Kanjeng Sinuwun. Kau bisa menggebrak Renong dan Lumajang? Amba Kanjeng Sinuwun. Dan pada waktu yang sama, Paman Surotani harus memperingatkan Paman Kapulungan yang saat ini menjadi pepatih di sana, menyerah tunduk atau diratakan dengan tanah. Operasi besar-besaran Kanjeng Sinuwun. Iya. Operasi ini harus dilakukan satu persatu. Bereskan daerah-daerah yang menjadi wewengkon Surabaya. Kita tundukkan, tapi satu yang kuharap. Jangan sekali-kali masuk wilayah Surabaya. Bagaimana dengan rencana saya ini? Apakah ada yang tidak setuju? Mendengar pertanyaan Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadurahman, semua yang hadir di Proboyokso Kencana nampak menundukkan kepala. Suasana menjadi hening dan sepi sekali. Pandangan Sultan Agung yang seperti singa lapar itu nampak tajam, memperhatikan satu persatu. Siapapun yang dipandangnya menundukkan kepala dan memberikan hormat, mencium lantai paseban. Bagaimana Eyang Buyut Mondorogo? Barangkali Eyang Buyut bisa menanggapi rencana hamba ini. Menurut Eyang Buyut, kalau memang hal ini sudah direncanakan dengan matang, apa salahnya jika dilakukan? Ya, walaupun dalam hati kecil Eyang sebagai orang tua sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan keadaan. Sejak muda hingga setua ini, Eyang selalu melihat darah berceceran. Eyang Buyut, hamba mohon ampun karena hamba hanya menanggapi apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Paman Peki. Hamba tidak mau Mataram diremehkan, itu saja. Coba lihat Eyang, apa yang dilakukan oleh Paman Peki di Gresik. Dia sendiri yang mengkhianati Eyang Buyut Giri. Bukan kami putra-putra Mataram. Ya, kalau itu yang Buyutku inginkan, Angger Sultan bisa melihat lebih jauh. Tapi, apakah saatnya telah tepat, Ger? Dalam hitungan amba, menurut Pawukon Jawa, dumununging Pawukir Binatoro, pada bulan-bulan seperti ini sangat tepat untuk melakukan sesuatu dan arah yang paling tepat adalah ke timur. Untuk itu, kita bisa melakukannya. Bukankah begitu, Eyang Buyut? Dumununging Pawukir Jawi, Gunging Binatoro. Ya, Pawukon yang melambangkan kebesaran dan keagungan. Memiliki arti bahwa sesuatu yang tinggi, agung dan besar, yang dilambangkan dengan pawukir, wukir, gunung atau arti, memang masa yang paling bagus. Awal dari segalanya bisa menimbulkan kemujuran dan kemakmuran, serta kebesaran yang terungkap dalam istilah Binatoro. Melingkupi segalanya, Buyut bisa menerima dan mengerti. Tapi Eyangmu Mangkubumi barangkali bisa memberikan pendapatnya juga. Terima kasih atas pandangan Eyang Buyut yang seluas samudra raya. Sekali lagi hamba haturkan terima kasih. Bagaimana menurut Eyang Mangkubumi? Eyang monggo kerso. Eyang membuka tangan. Dan kalau Angger Sultan menginginkan ikut campur Eyang, maka dengan senang hati Eyang akan turut mandegani dan turut memimpin pasukan Mataram. Tapi ada baiknya jika gerakan ini kita lakukan dengan rahasia. Itu pendapat Eyang Angger Sultan. Dengan kata lain, kita tidak hanya memperhitungkan Pawukon, tapi juga perhitungan berencana yang benar-benar matang. Lebih-lebih semua ini akan mengundang perhatian Eyang Giri yang agung.
kasih Eyang Mangkubumi. Lalu bagaimana menurut Eyang Surotani? Hamba akan segera memulainya. Dan para Tumenggung Anom telah bersedia angkat senjata. Hamba senang karena kita bisa melakukan yang jauh lebih besar. Dan kita akan semakin mantap melangkah. Hamba akan berjalan lebih tegar karena mendapat bantuan dari para Tumenggung Anom. Ya, terima kasih atas kesediaan Paman Surotani. Lalu bagaimana dengan Paman Purboyo? Anak Mas Prabu, saya akan memimpin pasukan Mataram menggebuk Malang. Saya akan menggebuk dari arah barat, membantu Paman Surotani, dan saya akan meminta agar pasukan yang dipimpin oleh Paman Martoloyo menggebuk dari arah utara. Bagaimana Kanjeng Tumenggung Martoloyo? Bagaimana dengan usulan Paman Purboyo? Hamba Kanjeng Sinuwun, Kasinggihan, hamba setuju dan itu akan membuat kami lebih perkasa. Sebab pukulan-pukulan yang telak akan diterima oleh sasaran-sasaran kami. Dan untuk Kang Mas Aji Sukmo juga bisa membantu di garis depan. Jikalau mungkin saya sendiri juga akan turun tangan dengan 50 Serikandi-Serikandi Mataram yang dipimpin Den Ajeng Wulan dan Pandan Sari. Apakah saudara-saudara setuju? Kasinggihan Kanjeng Sinuwun, hamba akan tetap mengangkat pedang apabila Kanjeng Sinuwun menginginkannya, dan hamba tetap ada di belakang Kanjeng Sinuwun. Pandan Sari? Purbowaseso Kang Mas Prabu, hamba senantiasa siap. Tunjukkan kemampuanmu untuk Bumi Pertiwi. Hamba Kang Mas Sultan, tapi... Katakan Dimas, jangan sungkan-sungkan. Hamba tidak setuju jika Kang Mas Sultan turut ke medan laga. Mengapa kau keberatan Dimas Pandan Sari? Kami masih sanggup menghadapi gejolak orang-orang timur. Sementara Kang Mas Sultan masih diperlukan Kawulo Mataram. Jadi biarkanlah kami saja yang maju dulu. Hamba sangat setuju dengan pendapat Kanjeng Putri Pandan Sari. Mohon menjadi pertimbangan. Jadi aku harus tetap di sini. Kasinggihan Kanjeng Sultan. Pendapat Kanjeng Putri bisa yang beliau terima. Pendapat yang bagus sekali dan penuh wawasan Angger Sultan. Buyut minta Angger Sultan menerimanya. Terima kasih Eyang Buyut, terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Apakah menyetujui pendapat Serikandi-Serikandi Mataram? Hamba setuju Kanjeng Sultan. Hamba mendukung. Bagus. Dengan demikian, saya telah tahu bagaimana orang-orangku telah ada di dekatku dan mendukung sepenuhnya semua rencanaku. Baik. Saya harapkan semua bisa memperhatikan peta untuk melaksanakan operasi kita. Saya harapkan supaya semua bisa melihat kemari. Dan ini garis-garis pertahanan kita. Dari gelombang pertama yang dipimpin oleh Paman Martoloyo memotong dari arah utara. Lalu yang dipimpin oleh Eyang Mangkubumi memotong dari arah barat. Disusul oleh Paman Purboyo. Lalu di sebelah tenggara supaya Eyang Surotani melakukan tigasan-tigasan. Dan semua ini kita lakukan dengan rahasia. Setelah itu, kita temui satu persatu raja-raja daerah. Mereka tunduk pada Mataram atau kita gebuk dengan perang. Jadi kita melakukan dua cara. Yang pertama dengan cara halus. Yang kedua, mau tidak mau adalah dengan peperangan. Demikianlah Sultan Agung Senopati Ingaloko Ngadurahman memulai tindak kekerasannya. Ia sudah tidak sabar lagi untuk melanjutkan amanat Panembahan Krapiak. Pemuda perkasa itu ternyata memiliki sifat yang jauh lebih keras dibandingkan ayahnya. Orang-orang utamanya dikerahkan untuk menuju ke Jawa Timur. Sementara itu, di Jawa Timur, terutama daerah Surabaya, Adipati Pekik masih memperhitungkan kekuatannya. Sehubungan dengan Sunan Giri yang sakit, maka ia mengambil segala-galanya. Bagaskoro, hamba Kanjeng Pangeran. Sekalipun Kanjeng Romo telah mengetahui apa yang kulakukan, namun aku masih berharap bisa menggerakkan orang-orangku. Dan kuminta kau mengutus anak buahmu menemui seluruh raja-raja daerah yang tunduk pada Surabaya. Hamba Kanjeng Sinuwun. Aku melihat anak Mas Sultan menggerakkan orang-orangnya. Mataram nampaknya ingin melebarkan sayapnya ke wilayah kita. Untuk itu, kita harus bersiap dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita kedahuluan. Maksud Kanjeng Pangeran, kita harus bersiaga dan... kita akan melakukan peperangan lagi Kanjeng Pangeran. Tidak, Bagaskoro. Kita hanya berjaga-jaga. Beritahukan kepada mereka bahwa mereka harus mempersiapkan segenap prajurit. Prajurit andalan di kadipaten-kadipaten di wilayah kita. Semuanya. Tuban, Pasuruan, Malang, Selorong,
Uger-uger, Winongan, Jortan, Renong, Lumajang. Semuanya harus tahu sampai di Lasem. Ya, semuanya harus tahu. Perintahkan pada mereka agar mereka menyediakan prajurit-prajurit yang siaga di tempat, agar setiap saat kuperintahkan, mereka cepat bergerak. Kau mengerti, Bagaskoro? Hamba Kanjeng Pangeran. Jika itu yang Kanjeng Pangeran inginkan, baik. Mulai fajar menyingsing, mereka akan bergerak. Himpunan harus diperlebar, diperluas, diperkuat. Hamba Kanjeng Pangeran. Aku ingin mereka mendengarkan perintahku. Hamba Kanjeng Pangeran. Semua adipati, semua raja daerah di bawah wewenang Surabaya harus segera menghadap. Kumpulkan. Adipati Pekik masih belum puas dengan gebrakan-gebrakannya. Ia begitu jeli dan peka melihat apa yang dilakukan orang-orang Mataram. Dan kini, ia mengumandangkan gejolak hatinya dan menghubungi raja-raja daerah. Aku tidak ingin kita diinjak-injak, Bagaskoro. Kita harus menunjukkan diri bahwa kita mampu memberikan yang terbaik buat Surabaya. Tapi Kanjeng Pangeran, kalau kita melakukan pertempuran lagi dengan Mataram, artinya kita tidak mengindahkan nasihat Eyang Giri. Bagaimana nanti Kanjeng Sinuwun apabila hal ini terjadi? Kanjeng Romo sudah terlalu tua untuk melihat masalah-masalah seperti ini. Insya Allah, aku bisa mengibarkan panji-panji Surabaya untuk menurunkan panji-panji Mataram yang merasa terlalu tinggi. Aku tidak mau diremehkan mereka. Kau paham maksudku, Bagaskoro? Kita ingin memiliki wilayah tersendiri. Kita punya wewenang sendiri. Dan kita punya kebijaksanaan sendiri. Apakah kita harus tunduk begitu saja? Tidak, bukan? Aku tidak mau seperti itu. Sekalipun aku menyanggupi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Romo. Tapi kalau Kanjeng Romo membiarkan orang-orang Mataram berkeliaran dan memaksa kita untuk bertukuk lutut, maka aku tidak sependapat denganmu. Aku akan tetap menghadapi Mataram dengan pedang. Paman Surotani, saya harapkan perjalanan kali ini diikuti oleh banyak pasukan, supaya Paman Pekik tahu kita harus bertindak lebih tegas dan lebih keras lagi. Dan catat ini baik-baik. Siapapun yang ikut berperang dan maju ke timur, apabila ia mundur, harus dibunuh. Kasinggian, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Jika pasukan sudah siap, segeralah berangkat. Hamba Kanjeng Sinuwun. Perhatikan, untuk pertama kali Pasuruan. Tetapi Pasuruan yang belakangan. Pasuruan kali ini dipegang oleh Paman Tumenggung Kapulungan. Ia ada di bawah pengaruh Paman Pekik. Kalau bisa, dia harus kita teror. Nah, setelah dari Kapulungan di Pasuruan, bisa dipasang banyak rintangan dan jebakan untuk mengamat-amati Pasuruan. Hamba Kanjeng Sinuwun. Dan Tumenggung Anom Alap-Alap bisa Paman minta untuk merebut Lumajang dan Renong. Di sini saya sudah memberitahukan pada Paman Ronggo, Eyang Panji Wirobumi, Eyang Panji Sumirang, dan Kiai Demang. Mereka ada di pihak kita dan bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Apabila Tumenggung Anom Alap-Alap bisa merebut Lumajang dan Renong, maka Mataram akan menembus Pasuruan. Barat Tigo dan Bahu Rekso bisa Paman minta memperhatikan Malang. Di sana Adipati Pekik memegang peranan. Ya, Paman bisa menghadapinya, dan jangan sampai Paman salah langkah. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba akan senantiasa menjalankan titah paduka. Besok pagi-pagi saat fajar menyingsing, kami akan berangkat. Paman Surotani tidak perlu tergesa-gesa. Jangan buru-buru, Paman. Besok Paman bisa membunyikan Kiai Guntur Geni. Bunyikan meriam 3 kali. Dan kumpulkan prajurit-prajurit utama Mataram di alun-alun Mataram. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Bicarakan masalah ini dengan Paman Tumenggung Martoloyo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Ya, jangan sampai rencana yang telah kita bicarakan ini meleset. Ingat, saya telah menunjuk seseorang untuk mengamati jalannya peperangan ini. Jadi, Kanjeng Sinuwun akan menunjuk juru tulis perang? Iya. Hamba akan melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Romo. Hamba akan meneliti siapa saja yang bertempur dengan sungguh-sungguh atau yang pupuk bawang. Baiklah, Paman Surotani. Saat ini juga Paman bisa melaksanakan. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Tumenggung Surotani meninggalkan Proboyokso Kencono, maka Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Ngadu Rahman memanggil Raden Joyo Suponto menghadap ke tempat pribadinya. Kasinggi, Kanjeng Sultan. Hamba menghadap. Bagaimana keadaanmu, Joyo Suponto? Hamba, Kanjeng Sinuwun.
Hamba dalam keadaan sehat walafiat. Hamba siap menjalankan titah Kanjeng Sultan. Raden Joyosuponto. Hamba. Dalam waktu dekat ini, Mataram mengibarkan panji-panji perang untuk melebarkan sayap, terutama ke pantai timur. Untuk itu, besok kau kuutus untuk menjadi juru tulis perang. Hamba. Ya, tugasmu meneliti orang-orang yang ikut bertempur. Siapa saja yang bertempur dengan sungguh-sungguh, dan siapa yang mengabaikan perintah, catat baik-baik, dan laporkan jalannya peperangan kepadaku. Hanya kau yang kutunjuk. Lidahmu adalah nyawamu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba bertaruh nyawa menjalankan tugas ini. Darah hamba taruhannya. Hamba siap menjalankan titah Kanjeng Sinuwun. Terima kasih atas kesediaanmu. Mulai sekarang, kau bisa berangkat dahulu menuju ke Pasuruan. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Raden Joyosuponto undur dari hadapan Sultan Agung Inggalogo Ngadurrahman, maka junjungan Mataram itu memanggil adik kandungnya, Putri Pandansari, dan Wulan, sang Dewi Maut. Prabu memanggil hamba? Kanjeng Sinuwun juga memanggil hamba? Benar. Nimas Pandansari dan kau Den Ajeng Wulan. Pandansari. Hamba Kang Mas Prabu. Sebetulnya berat sekali aku melibatkanmu dalam kekeruhan Mataram ini. Tapi bagaimanapun juga, aku sangat percaya kepadamu dan kepada kau Den Ajeng Wulan. Hamba Kang Mas Prabu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Untuk sementara, kusampaikan dulu apa yang kusampaikan beberapa malam yang lalu. Kali ini dengan berat hati, aku memintamu untuk pergi ke Wirosobo. Ke Wirosobo? Ya. Nimas Pandansari harus pergi ke Wirosaban bersama Den Ajeng Wulan. Selidiki keadaan di sana. Perhatikan gerak-gerik Paman Wirosobo dengan Patih Probo Pramono. Saya ingin agar kalian benar-benar mengetahui apa saja yang dilakukannya dan sejauh mana gerak langkahnya berada di bawah kekuasaan Surabaya. Saya ingin mereka pun mengerti Mataram dan berpaling dari Surabaya. Lalu, kapan kami harus berangkat ke Wirosaban, Kanjeng Sinuwun? Dan Ajeng Wulan, kau bisa berangkat kapan saja. Saya minta kau mendampingi Nimas Pandansari karena kau lebih banyak mengetahui peta wilayah Belambangan Timur. Dan kau Pandansari tetap sama. Artinya semua ada di tanganmu. Dan Ajeng Wulan, selamat tidaknya Pandansari ada di tanganmu. Aku percaya kepadamu. Dan semuanya mempertaruhkan diri untuk tugasmu. Hamba Kanjeng Sinuwun, nyawa hamba sebagai taruhannya. Hamba akan melaksanakan titah paduka. Dan saat ini juga, jika diperkenankan, hamba pun bisa berangkat ke Wirosaban. Tunggu dulu. Nimas Pandansari. Hamba Kang Mas Prabu. Kemarilah mendekat. Hamba Kang Mas Prabu. Sebelum melanjutkan kata-katanya, Sultan Agung Senopati Inggalogo Ngadurrahman mengambil sebuah kotak, membuka perlahan-lahan, lalu mengambil selendang sutra di dalam kotak mungil itu. Nimas Pandansari. Hamba Kang Mas Prabu. Sebelum kau pergi ke Wirosaban, bawalah ini. Terimalah ini untuk kau pelihara dan pergunakan sebaik-baiknya. Kang Mas Prabu. Iya. Ini adalah pusaka Dringin. Sampur ini bisa kau manfaatkan sebagai senjata pamungkas apabila kau terdesak. Kang Mas Prabu. Tidak seorang pun yang boleh membawa pusaka ini. Pusaka Nyai Dringin ini milik Kang Mas pribadi yang Kang Mas peroleh dari pengembaraan batin. Terimalah Nimas. Terima kasih Kang Mas Prabu. Putri Pandansari menerima sampur, yaitu sebuah selendang kuning berkelip-kelip gemerlap indah. Pusaka Nyai Dringin adalah selendang milik Raden Mas Rangsang, Sultan Agung Senopati Inggalogo Ngadurrahman,
yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul. Pusaka Nyai Dringin nampak indah berkilau-kilauan dan pantas sekali berada di tangan Putri Pandansari. Nimas Pandansari, pergunakanlah selendang itu. Lilitkan di pinggangmu. Jangan sekali-kali ada orang merampas selendang itu. Hamba Kang Mas Prabu. Jikalau kau tidak menggunakan dan tidak menginginkan pusaka itu, kau harus menghadap Kang Mas dan menyerahkannya sendiri di sini, supaya Kang Mas bisa menyimpan dalam kotak berukir ini. Hamba Kang Mas Prabu, hamba akan mempergunakannya sebaik mungkin. Hamba tidak akan menyia-nyiakan pemberian Kang Mas Prabu. Kanjeng Sinuwun, perkenankan hamba matur. Silakan Den Ajeng. Nyai Dringin, kalau tidak salah, pusaka itu adalah milik Kanjeng Ratu Mas Nyai Roro Kidul. Kang Mas Prabu, terimalah pusaka Nyai Dringin ini. Selendang sutra ini bisa kau pergunakan apabila dalam keadaan mendesak. Aku senang sekali apabila pusaka itu kau serahkan pada adikmu Nimas Pandansari. Dia akan lebih luas memanfaatkan pusaka itu sebagai tandingan orang-orang yang ingin meruduk bekso. Terima kasih Kanjeng Ratu Mas. Aku akan menyerahkan pusaka Nyai Dringin ini kepada Nimas Pandansari apabila saatnya tiba. Aku percaya kepadamu, Kang Mas Prabu. Segalanya akan berjalan dengan lancar. Jangan sekali-sekali selendang ini disalahgunakan. Sebab sekali berkelebat, pusaka ini bisa menghancurkan segala-galanya. Apa yang tersambar oleh Nyai Dringin akan hancur berantakan. Bila dibabatkan pada Durjana, ia akan kehilangan kekuatannya. Aku percaya Kanjeng Ratu Mas. Untuk membuktikan, aku ingin mencobanya. Menyingkirlah sebentar. Lihatlah, batu besar di ujung sana. Aku akan mengibaskan selendang ini dari sini. Menyingkirlah sedikit, Kang Mas Prabu. Baik, Nimas Ratu. Nyai Dringin, tunjukkan keperkasaanmu. Tunjukkan kebesaranmu. Nyai Dringin. Sekali menyabetkan Nyai Dringin, maka batu sebesar bukit itu pun hancur berantakan berkeping-keping menjadi debu. Nyai Roro Kidul kembali menggulung pusaka Nyai Dringin itu. Pusaka selendang yang gemerlapan, lalu menyerahkan pusaka itu pada Sultan Agung Senopati Inggalogo Ngadurrahman. Nah, terimalah pusaka ini. Terima kasih Kanjeng Ratu Mas. Aku akan setia pada janjiku dan akan kuberikan pusaka ini pada adikku terkasih. Itulah, memang benar, pusaka itu milik Kanjeng Ratu Mas Nyai Roro Kidul. Hanya kalian berdualah yang kuberitahu secara pribadi. Walaupun banyak orang memahami masalah ini, tetapi saya mohon kalian merahasiakannya. Hamba memegang janji Kanjeng Sinuwun. Dan kau, Nimas Pandansari. Hamba Kang Mas Prabu. Karena kau yang membawa pusaka itu, maka hati-hatilah. Pusaka itu taruhannya nyawa. Mataram akan berkibar. Perang akan terjadi mana-mana. Mataram akan berjaya. Kanjeng Sultan tidak akan diam. Beliau mengikuti panembahan kerapian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kukira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, pada hari ini, saudara-saudara berkumpul di sini atas titah Paduka Raja Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Senopati Inggalogo Ngadurrahman. Apa yang diinginkan beliau bahwa saudara-saudara akan dilibatkan dalam pelebaran sayap Mataram ke wilayah timur. Kami bermaksud menundukkan para adipati yang ada di telatah Pasuruan, Winongan, Lumajang dan Reno, Wirosaban, Kediri, Tambak Boyo, dan yang terakhir Surabaya. Pada hari ini, panji-panji perang Mataram dikibarkan lebih tinggi. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Tolong semua! Turun semua! Pasukan akan kami bagi beberapa gelombang. Gelombang pertama akan dipimpin oleh Kanjeng Tumenggung Surotani.
Gelombang kedua dipimpin Kanjeng Pangeran Purboyo. Gelombang ketiga akan dipimpin para Tumenggung Anom. Tumenggung Anom Singorano, Tumenggung Anom Baurekso, Tumenggung Anom Alap-Alap, dan para pembesar lainnya. Kanjeng Sinuwun telah mengirimkan utusan ke seluruh wilayah telatah Mataram untuk bersiaga penuh dalam rangka pelebaran sayap ini. Mulai hari ini pula, saudara-saudara mendapat tugas resmi untuk angkat senjata. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Perlu saudara-saudara ketahui, siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam pertempuran, nyawa sebagai taruhannya. Lebih baik mati di medan pertempuran daripada kembali ke istana menjadi pengkhianat negara. Tapi siapa yang berjasa bagi negara, dia akan dianugerahi adi negara. Ingat, apa yang kita lakukan mendapat pengawasan penuh dari Eyang Mondoroko, Kanjeng Pangeran Mangkubumi, dan seluruh sentono dalam istana Mataram. Putih hitam saudara-saudara juga putih hitam saya di hadapan pemerintah Mataram. Nyawa saya sebagai taruhannya. Dan saya sebagai penanggung jawab perang besar ini. Saudara-saudara mengerti? Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Nah, untuk itu, pemberangkatan bisa segera dilaksanakan. Prajurit Mataram setelah mendapat instruksi dari Tumenggung Martoloyo pada hari itu juga berangkat gelombang demi gelombang menuju ke arah timur. Tujuan utamanya adalah Pasuruan. Mereka membawa pedang, tombak, panah, dan berbagai macam perlengkapan perang. Tumenggung Martoloyo ada di baris depan, lalu diikuti barisan Tumenggung Surotani, Pangeran Purboyo, dan para sentono dalam yang lain. Angger Prabu, aku terharu menyaksikan semangat putra-putra Mataram. Tapi kita tidak boleh melepaskan begitu saja. Eyang tidak tahu mengapa darah Eyang Buyut berdesir. Eyang Buyut, pertempuran artinya pertumpahan darah. Barangkali itulah yang Eyang Buyut maksudkan. Hamba sadar sesadar-sadarnya, semua itu demi kebesaran Mataram. Apabila kita tidak memulainya, kapan lagi, Eyang? Cukup mahal Mataram menebus. Pedang dan senjata tajam akan menumpahkan banyak darah. Jawa Timur akan banjir darah. Tumbal peperangan adalah orang utama Mataram. Kanjeng Romo adalah tumbal pertama yang menjadi korban keganasan perang. Walaupun secara tidak langsung diakibatkan oleh luka-lukanya sendiri. Ya. Tetapi karena Kanjeng Romo terkejut dengan peristiwa di Gersik, itulah yang menyebabkan Kanjeng Romo gugur. Saya benar-benar tidak rela, Eyang Buyut. Eyang Buyut tidak bisa mencegah, Ger. Semuanya telah terjadi dan kita telah mulai. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba. Ada apa, Paman Kapulungan? Legakan napasmu dan minumlah lebih dulu. Kanjeng Pangeran, orang-orang Mataram menuju ke timur. Aku tidak kaget lagi, Paman Tumenggung. Apakah beritaku sudah sampai ke tanganmu? Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba telah menerima utusan Kanjeng Pangeran. Hamba sudah menghimpun, menyiapkan prajurit-prajurit pilihan. Apakah semua kadipaten sudah disiapkan, Kanjeng Pangeran? Kalau di tempatku sudah, artinya di Besaki, Gresik, Demangan, Giri, Tuban, Sedayu, Wirosaban, Lasem, Lumajang. Semua sudah kuberitahu. Bahkan besok pagi mereka akan kumpul di sini untuk mempertahankan harga diri. Kanjeng Pangeran, puluhan ribu pasukan Mataram. Apakah kita mampu menandinginya? Paman Tumenggung, kenapa harus ragu-ragu lagi? Di Pasuruan, apakah sudah kau siapkan prajurit-prajurit pilih tanding? Kalau kau sudah mempersiapkan seluruh anak buahmu, kau tidak perlu takut. Lalu bagaimana dengan Kanjeng Pangeran sendiri? Kalau Paman Tumenggung menginginkan aku datang ke Pasuruan, besok pagi setelah pertemuan dengan seluruh adipati bawahan Surabaya, aku akan ke sana. Terima kasih atas kemurahan hati Kanjeng Pangeran. Hamba akan menunggu
Dan hari ini pula hamba akan kembali ke Pasuruan untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk Mapak Mataram. Tumenggung Kapulungan segera menghaturkan sembah dan kembali menuju ke Pasuruan dengan berkuda seperti orang kesurupan. Adipati Pekik lalu memanggil orang-orang kepercayaannya, dan keesokan harinya seluruh raja daerah bawahan Surabaya berkumpul di Surabaya. Nyai Ratu, ada apa? Ku dengar rame-rame. Ada apa? Putranda Pekik menghimpun dan memanggil seluruh raja Adipati. Pekik mengadakan pertempuran lagi? Kanjeng Sinuwun, hamba belum tahu. Nanti kalau sudah jelas, hamba akan memberitahukan segalanya pada Kanjeng Sinuwun. Nyai Ratu, jangan sampai terlambat. Beritahukan pada Pekik. Aku tidak berkenan. Aku tidak merestuinya apabila dia angkat senjata. Tolong, panggilkan orang-orangku di bukit. Hamba, Kanjeng Sinuwun, hamba akan segera mengutus prajurit menuju ke tempat tinggal Pati Ulama. Terima kasih. Barangkali Adimas Panembahan yang harus melanjutkan keulamaanku. Aku rasanya sudah penat. Beritahukan pada Adimas Panembahan agar pelebaran dan penyebaran agama Islam tetap dikumandangkan, dan pesankan pada Adimas Panembahan jangan sekali-kali angkat senjata dengan Mataram. Mataram adalah adik semangnya dan mengibarkan panji-panji keulamaan. Hamba, Kang Mas Prabu, hamba akan menyampaikan seluruh titah Kanjeng Sinuwun, dan hamba akan menegur anak Mas Pekik. Sang permaisuri lalu mencium tangan Raja Giri yang agung. Ia menuju ke tempat tinggal putranya, Adipati Pekik. Anakku, Kanjeng Ramamu tidak berkenan apabila kau angkat senjata. Kanjeng Ibu, ampunkan hamba. Sekali lagi hamba mohon ampun. Bukan berarti hamba lancang terhadap nasihat Kanjeng Romo, tapi hamba terpaksa melakukan hal ini. Ketahuilah Kanjeng Ibu, orang-orang Mataram telah menuju ke Jawa Timur. Bukan hamba yang mengibarkan panji-panji perang, tapi Mataram sendiri yang angkat senjata. Ribuan pasukan Mataram menuju kemari. Apakah harus diam dan berlipat tangan, Kanjeng Ibu? Bagaimana menurut pemikiran Kanjeng Ibu? Apa yang harus hamba lakukan apabila tidak mengangkat senjata? Tapi anakku, ketahuilah, Kanjeng Ramamu tidak menginginkan engkau angkat pedang. Kanjeng Ramamu tidak menginginkan anakku berperang. Kau dengar itu, anakku? Tapi Kanjeng Ibu, haruskah hamba melipat tangan sementara orang-orang Mataram menuju kemari dengan pasukan? Mereka menuju kemari dengan pedang terhunus. Apakah hamba harus berdiam diri? Apakah harus membiarkan Surabaya dibakar habis dan diratakan dengan tanah? Anakku, ibu tidak tahu. Ibu hanya menyampaikan amanat Kanjeng Ramamu. Ibu tidak ingin rakyat biasa yang tidak mengetahui apa-apa bermandikan darah. Yang jelas, Kanjeng Ramamu tidak ingin kau mengulangi kejadian di Gresik. Kau sadar akan hal itu, anakku? Ini sangat terpaksa dan sangat memaksa hamba untuk melakukannya, Kanjeng Ibu. Hamba harus menghimpun seluruh Raja Adipati, seluruh telatah Surabaya. Hamba terpaksa menghimpun mereka, setidak-tidaknya untuk menanggulangi banjir darah yang lebih besar. Terserah padamu, putraku. Kanjeng Ramamu telah cuci tangan, dan pada hari ini pula Ramamu memanggil pamanmu, Panembahan di bukit. Kau sadar dan kau tahu artinya semua ini? Artinya Kanjeng Romo sudah tidak percaya pada saya. Dan paman barangkali yang akan menggantikan wewenang Kanjeng Romo sebagai Raja Ulama. Ya, kalau itu yang Kanjeng Romo inginkan, hamba tidak tahu apa-apa. Hamba hanya ingin membela tanah tumpah darah dari ancaman pedang orang-orang Mataram. Kanjeng Pangeran, kita bisa binasa. Puluhan ribu prajurit Mataram menuju kemari. Bagaimana? Aku harus pergi ke Pasuruan. Aku harus melihat sendiri apa yang dilakukan anak Mas Rangsang kepadaku.
Kalau dia tega menyembelihku, apa boleh buat? Aku harus menghadapinya. Semua yang sudah berhimpun, beritahu agar bersiaga penuh di sini. Hamba Kanjeng Pangeran. Tapi lebih baik hamba yang menghadapi mereka. Kanjeng Pangeran jangan pergi. Tidak, Bagaskoro. Hari ini aku pergi ke Pasuruan. Aku ingin menghadapi sendiri orang-orang Mataram. Apa yang dilakukan mereka terhadap orang-orangku? Hamba tidak bisa menahan Kanjeng Pangeran. Kalau Kanjeng Pangeran berkeras hati, Purbowaseso hamba serahkan ke tangan Kanjeng Pangeran. Pada hari itu pula, Adipati Pekik meninggalkan Surabaya menuju ke Pasuruan di tempat tinggal Tumenggung Kapulungan yang telah menyongsong orang-orang Mataram. Orang-orang Mataram pun telah sampai di Renong dan Lumajang. Apa yang dilakukan prajurit-prajurit Mataram sungguh amat mengerikan. Dengarkan! Serahkan harta benda kalian dan tunduklah kepada kami. Apabila kalian melawan, tetapi apabila kalian menurut apa yang kuinginkan, maka kalian akan selamat. Kosongkan seluruh rumah dan keluarlah. Semua laki-laki maupun perempuan, keluar. Yang menentang akan kami sembelih di depan kami. Ayo keluar. Adik Kapulungan, hamba Kanjeng Tumenggung. Kuperingatkan kepadamu, kau tunduk pada Mataram atau Pasuruan ku bumi hanguskan. Kanjeng Tumenggung, hamba ini hanya alat dan hamba hanya seorang bawahan. Hamba belum bisa menjawab, Kanjeng Tumenggung. Baik, kalau begitu, ini peringatan dariku. Kalau kau tidak segera menjawab, jangan salahkan aku. Bila prajurit-prajurit Mataram menjarah rayah seluruh rakyatmu, di mana junjunganmu? Aku ingin melihat hidung Adipati Pekik. Aku ingin melihatnya di sini. Apabila kau tidak menunjukkannya kepadaku, jangan tanya dan jangan panggil aku. Aku, Surotani, utusan Mataram. Dan akulah yang membawa puluhan ribu prajurit Mataram kemari. Lihatlah, desa Renong dan Lumajang telah hangus. Mereka diporak-porandakan oleh orang-orangku. Semua ini untuk memperingatkanmu sebelum aku menggebuk Pasuruan. Kanjeng Tumenggung Surotani, hamba belum bisa menjawab sekarang. Hamba akan berusaha mempertemukan Kanjeng Tumenggung pada Kanjeng Pangeran Pekik. Lidahmu ku pegang Kapulungan. Hari ini juga aku ingin melihat junjunganmu. Kalau kau terlambat, pusaka ini yang bicara. Kasinggihan Kanjeng Tumenggung Mataram yang agung, ampunkan hamba. Hamba hanya sekedar pepatih di Pasuruan ini. Adimas Tumenggung Kapulungan, saya hanya memperingatkanmu. Kau berpihak pada Mataram atau berpihak pada anak Mas Pekik? Kanjeng Tumenggung Surotani yang hamba hormati, sebab bukankah Kanjeng Pangeran Pekik merupakan putra junjungan Kawula Jawa Eyang Giri yang agung? Paman Kapulungan, jangan salah kaprah. Adimas tahu bahwa Pekik bukan putra kandung Eyang Giri yang agung. Kanjeng Tumenggung, harus kau ketahui, ketika terjadi pralaya di Surabaya, Raden Joyolengkoro beserta dua istrinya, Sang Ratu Mas dan Ratu Wirosaban, telah meninggal dunia. Lalu Pangeran Pekik yang masih kecil diasuh oleh Eyang Giri, dibawa ke Sedekari di bukit. Apakah Adimas Kapulungan mengingkari hal ini? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Sebab hamba tidak tahu masalah itu. Yang hamba tahu, Kanjeng Pangeran Pekik adalah putra Priagung Raja Ulama Eyang Giri yang agung. Kalau ia adalah putra Eyang Agung, tidak akan sepicik dan sepengecut dia. Aku tahu, dia ada di sini. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana junjunganmu itu. Aku tidak akan pernah menghormati Raden Joyolengkoro jika anaknya menjadi pengecut. Kau tahu itu. Eyang Giri memeliharanya dari kecil dan sekarang ia tidak akan pernah menghormatinya. Karena wiji pinilih Eyang Giri tidak tertanam pada Pekik. Karena memang Pekik bukan anak Eyang Giri. Kau harus mengetahui masalah ini, Adimas Kapulungan, sebelum terlanjur. Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Untuk masalah itu, hamba tidak tahu. Yang hamba tahu, hamba hanyalah seorang pepatih di sini yang dipercaya Kanjeng Pangeran Pekik untuk memimpin wilayah Pasuruan yang menjadi wewengkonnya. Baiklah, kalau itu yang kau kehendaki, Adimas Kapulungan. Aku tidak bisa banyak bicara lagi. Selamat tinggal, dan aku akan melanjutkan memperingatkan yang lain. Kalau kau masih mendengarkan aku, kau selamat. Tetapi apabila kau tidak mendengarkan Paduka Sultan Agung Senopati Engaloko Ngadurahman,
Moso porong kamu. Aku tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hancurkan! Semuanya! Jangan ada yang tersisa! Jangan biarkan para pemuda dan lelaki melawan kita! Siapa yang melawan, ceburkan mereka ke dalam api! Hidup Mataram! Allahu Akbar! Hancurkan Mataram! Alap-alap, kita harus bereskan semuanya. Kita selamatkan harta benda dan kita bawa perempuan-perempuan ini sebagai tawanan. Baik, Baratigo. Kita akan jalankan semua ini. Renong sudah kita rampas habis. Lumajang pun. Barangkali sebentar lagi akan rata dengan tanah. Aku ingin tahu sejauh mana yang dilakukan oleh Pekik. Singoran. Kau benar-benar seperti singa. Kau benar-benar seperti singa. Akan kutumpas habis orang-orang yang menentang Mataram. Dan aku akan memberikan pelajaran pada Pangeran Pekik bahwa Mataram sangat tajam taringnya. Patahkan semuanya! Hancurkan! Prajurit-prajurit Mataram makin ganas, garang sekali, menghancur leburkan apa saja yang ada di depannya. Mereka merampas harta benda, menyeret para perempuan yang tunggang langgang dan lari meninggalkan anak-anak dan suaminya. Dengan gampang sekali, orang-orang Mataram menundukkan Renong dan Lumajang. Winongan, Renong, dan Lumajang sudah kita duduki. Semua ada di bawah kekuasaan kita. Mereka tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Bagus kalau begitu. Artinya, kita bisa menjalankan gerakan kita selanjutnya. Aku akan melaporkan masalah ini pada Kanjeng Sinuwun. Dan aku tidak melupakan jasa-jasa kalian, Singoranu dan kau Alap-alap. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Kuminta kau Baratigo. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Dan kau Alap-alap. Hamba Kanjeng Tumenggung. Kuminta kalian tetap di sini. Gunakan akal yang lebih jitu sebelum kalian meninggalkan Winongan. Kuminta saudara-saudara membuat rintangan-rintangan di Winongan untuk mengawasi Pasuruan. Aku sudah memperingatkan Kapulungan. Apabila ia masih tetap berkeras hati, maka apa boleh buat. Kelanjutannya aku serahkan pada kalian berdua. Hamba Kanjeng Tumenggung. Nah, kulihat sendiri gebrakan-gebrakan pertama ini sangat berarti. Aku akan menemui Kanjeng Pangeran Mangkubumi yang ada di Kediri. Dan aku akan segera kembali ke Mataram menyampaikan pekerjaan dan tugas kita kepada Kanjeng Sultan. Jadi, kalian kutugaskan di Winongan. Buat rintangan-rintangan sebanyak mungkin untuk mengawasi Pasuruan. Hamba Kanjeng Tumenggung. Demikianlah, setelah Tumenggung Surotani menundukkan Renong dan Lumajang serta mengancam Adipati Kapulungan, maka ia segera kembali ke Mataram diiringi 20 prajurit pengawalnya. Sementara itu, Pangeran Pekik yang bersembunyi di wisma pribadi Tumenggung Kapulungan nampak kebingungan. Ia menanti dengan awas-awas cemas. Kanjeng Pangeran, hamba mohon Kanjeng Pangeran meninggalkan Pasuruan. Tinggalkan kota ini. Dan lebih baik Kanjeng Pangeran kembali ke Surabaya. Tinggallah di istana Sedekari bersama Eyang Giri. Maka Kanjeng Pangeran akan aman dan selamat. Hambalah yang akan menghadapi orang-orang Mataram. Tapi Paman, aku tidak enak. Aku tidak enak pada Eyang Giri. Kanjeng Romo tidak suka aku bertindak sebagai pengecut. Kanjeng Pangeran, sudahlah. Jangan merasa tidak enak. Ini demi keselamatan Kanjeng Pangeran. Kalau Kanjeng Pangeran tidak ada, lalu siapa nanti yang menggantikan Eyang Giri apabila beliau sudah tidak ada? Saat ini beliau juga lagi sakit-sakitan. Nah, kalau Kanjeng Pangeran juga nekat dan turun ke medan laga, lalu apa jadinya? Tapi nampaknya Winongan telah dikepung. Renong dan Lumajang juga diratakan dengan tanah. Dan aku lihat Pangeran Mangkubumi memimpin pasukan Mataram melalui Kediri. Nah, ini artinya Surabaya benar-benar akan dikepung. Kanjeng Pangeran jangan cemas. Hamba yang akan menghadapi orang-orang Mataram. Percayakan semua itu pada hamba. Tapi bagaimana tanggapan Kanjeng Romo? Kanjeng Romo telah tahu kalau aku mengumpulkan orang-orang Jawa Timur. Ya, Kanjeng Pangeran. Besok pagi hamba tidak bisa berhimpun di Surabaya. Hamba akan mengawasi orang-orang Mataram yang ada di sekitar sini. Mereka juga mengancam hamba. Kalau hamba tidak tunduk pada Mataram, maka hamba akan dicincang. Tetapi, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba demi keselamatan Kanjeng Pangeran. Paman Kapulungan, aku jadi tidak enak hati pada Paman. Sudah menjadi tugas dan kewajiban hamba, abdi Kanjeng Pangeran untuk menyelesaikan masalah Kanjeng Pangeran. Jika saat ini Kanjeng Pangeran menghadapi permasalahan, maka hamba ada di depan Kanjeng Pangeran untuk menghadapi musuh-musuh Kanjeng Pangeran. Percayakanlah semuanya pada hamba. Baiklah Paman, aku percaya padamu. Aku akan kembali ke Surabaya dan aku akan menjaga istana sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan orang-orang Mataram tidak mengejarku. Kanjeng Pangeran, hamba punya jalan tikus yang bisa Kanjeng Pangeran pergunakan untuk berlari. Percayalah, hamba telah menyediakan beberapa ekor kuda di ujung lorong kadipaten ini. Dan Kanjeng Pangeran bisa kembali dengan selamat. Segeralah kembali ke Surabaya, sebab sebentar lagi raja-raja di bawah wewenang Surabaya akan berhimpun dan Kanjeng Pangeran dibutuhkan di sana. Lekaslah. Tanpa pikir panjang lagi, maka Pangeran Pekik meninggalkan Pasuruan. Ia menyerahkan seluruh wewenang di Pasuruan kepada Tumenggung Kapulungan. Tumenggung Kapulungan tersenyum nyinyir saat Pangeran Pekik meninggalkannya melalui lorong jalan tikus yang dipergunakannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.